Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dengan mantau. Oh, mantau ini sangat lembut, empuk, walaupun sudah dingin, dan setelah melakukan uji coba 2 hari masih tetap lembut, tidak kering ataupun mengeras. Mungkin dari beberapa kalian pasti akan bertanya-tanya, "Ih, apa sih itu Mama Eji, mantau dan bakpao bukannya sama?" Tidak, mantau dan bakpao itu berbeza. Nah, coba kita lihat dulu lapisan-lapisannya sangat kenyal, elastis, juga lembut. Jadi dari namanya aja udah beda, tentunya hasilnya pun beda. Nah, kalian ingin tahu di mana letak perbedaannya? Ikutin videonya sampai selesai. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja. Untuk kelengkapan bahannya bisa kalian lihat di dalam video ataupun di kolom deskripsi. Deskripsi letaknya di sebelah kanan judul, ada tanda panah ke bawah. Diklik aja. Tapi jangan lupa dong, bantu like-nya, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar, terutama bagi kalian yang udah buat mantau ini. Yuk kita langsung buat. Pertama, kita tuangkan 300 gram terigu protein rendah. Lalu setengah sendok teh garam pada satu sisi. Kemudian gula pasir 3-4 sendok makan. Karena kalau untuk mantau ini rasanya itu lebih manis daripada bakpao. Kemudian 1,5 sendok teh ragi instan pada sisi yang berlawanan dari garam. Dan kita campurkan dulu, aduk jadi satu. Untuk baking powdernya kita menggunakan baking powder double acting. Ini lebih rekomen. Kita gunakan setengah sendok teh. Sampai di sini jangan lupa ya, di like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, serta komentar, terutama yang sudah mencoba resep ini. Sekarang kita akan masukkan air, masukkan 150 ml terlebih dahulu. Jadi jangan langsung semuanya ya, karena masing-masing kelembapan tepung itu berbeda. Nah, kita aduk dulu biar lebih mudah lagi kita mengetahui konsistensi adonannya. Kita uleni dengan tangan, tentunya udah bersih ya. Kemudian masukkan 3 sendok makan minyak sayur. Nah, ini kita campur dulu sampai seluruh tepung itu tidak ada lagi yang kering. Artinya semua dapat tercampur dengan baik. Nah, tapi karena ini bagian tepungnya masih ada yang tidak tercampur, jadi kita masukkan lagi sisa dari air tadi. Jadi total ini 170 ml. Nah, pada akhirnya kita masukkan seluruh air sebanyak 170 ml. Sekarang kalian bisa lihat konsistensi adonannya itu tidak seperti bakpao. Tidak seperti bakpao Mama Eji loh ya, tapi nggak tahu bakpao yang resep lain. Di sini adonannya lebih elastis, tidak melekat. Nih seperti ini ya. Agak lebih padat dibandingkan dengan adonan bakpao. Nah, ini kita uleni sampai butiran gulanya itu sudah tidak terasa lagi. Jadi udah lebih halus, kurang lebih 3-5 menit. Akan kita proofing, mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruangan di mana kalian berada. Tapi biasanya kurang lebih 30-1 jam. Bila cuacanya panas itu akan lebih cepat. Nah, ini udaranya sambil kita keluarkan. Kemudian dusting, taburi dengan tepung pada meja kerja. Kita gulung seperti ini sambil dipadatkan, dihaluskan.
gulung memanjang. Kita bagi 2 adonan. Nah, setengah adonannya kita simpan dulu, jangan lupa diberi tutup agar tidak kering. Ini adonan untuk warna coklat, kita bubuhkan sedikit bubuk coklatnya. Nah, terus diuleni sampai tercampur. Pelan-pelan ini akan tercampur dengan rata. Ini bubuk coklat. Kita masukkan lagi secara bertahap. Nah, apabila adonannya udah terasa sangat kering, bisa ditambahkan dengan air hangat 1 sendok teh pada permukaan bubuk coklat tadi seperti ini. Kemudian kita campurkan lagi sampai seluruh permukaannya tercampur rata. Udah nggak ada lagi yang belang-belonteng ya. Nah, seperti ini udah menjadi adonan coklat. Kita bulatkan, singkirkan terlebih dahulu. Kita akan memipihkan adonan yang berwarna putih dengan rolling pin. Untuk ketebalannya opsional aja, tapi ini kurang lebih setengah sampai 1 cm, nggak terlalu tebal atau terlalu tipis ya. Kita bentuk persegi panjang. Dengan kita pipihkan ini maka teksturnya akan lebih padat tapi tetap lembut. Nah, kita singkirkan dulu untuk adonan putih, kemudian kita pipihkan lagi adonan yang berwarna coklat. Untuk ukurannya dan ketebalannya juga sama dengan adonan yang berwarna putih tadi. Nah, setelah pipih, kita akan letakkan adonan coklat di atas permukaan adonan yang putih seperti ini sambil dirapikan. Nah, kemudian akan kita tipiskan kembali sampai permukaannya rapi dan lebih melebar. Taburi sedikit terigu. Kemudian kita akan gulung dari satu ujung tepi seperti ini, seperti bolu gulung ya. Kita gulungkan sampai habis. Haluskan kembali. Bisa sedikit ditaburi dengan terigu. Nah, bisa dilihat caranya. Gulungkan memanjang, lebarkan kedua telapak tangan. Itu akan membuat adonan kita simetris. Buang dulu bagian ujung. Nggak dibuang sih. Tapi potongannya agak lebih kecil. Nah, untuk potongan juga sesuai selera. Nah, ini akan kita dapatkan 12 mantau ukuran sedang. Nah, sekarang setelah kita potong-potong, langsung aja letakkan pada kukusan. Ini jaraknya Mama Egi sebenarnya terlalu rapat ya, karena ngepasin 2 tempat. Jadi nanti kalian agak lebih renggang lagi. Ini akan kita kukus dengan posisi tidur. Biasanya mantau itu tuh tetap berdiri seperti yang di gulungan bawah.
agar lebih berbeda aja. Nah, kita siapkan air kukusannya secukupnya saja untuk pengukusan 10 menit, nggak terlalu banyak agar uap airnya nanti juga tidak terlalu banyak. Kita panaskan dulu kukusan dan mantau ini juga udah kita proofing 10 menit aja, paling nggak sampai sedikit mengembang. Akan kita kukus kurang lebih 10-12 menit, jangan lebih ya. Kalau pengukusan terlalu lama, hasilnya akan mengempis dan dapat mengakibatkan keriput pada permukaan kulitnya. Ini kita tumpuk 2 aja, ternyata melebar nggak cukup. Jangan lupa ditutupi dengan kain bersih, kukus 10-12 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, pada 2 menit terakhir, kecilkan api kompor dan renggangkan penutupnya. Tapi jangan langsung dibuka atau diangkat. Setelah 12 menit, matikan api kompor, kemudian diamkan dulu 3 menit, baru kita buka. Jadi didiamkan dulu 3 menit setelah api kompornya mati. Nah, ini dia hasilnya. Tempatnya sempit, akhirnya mereka berdempetan. Oke ya, sekarang kita coba lihat bagaimana teksturnya. Tetap lembut, kenyal, dan ketika dipencet dapat kembali seperti semula lagi. Ini menandakan bakpao ini sangat lembut. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba buka lapisannya. Tuh, lembut, kenyal, dan teksturnya lebih padat dibandingkan dengan bakpao. Bisa kelihatan ya, kalau bakpao itu lembut seperti kapas. Nah, ini lembut tapi padat. Disitulah perbedaan antara mantau dan bakpao. Dan untuk mantau ini rasanya lebih manis, tinggal ditambahkan dengan apa aja bila ingin menikmatinya. Tapi untuk mantau kali ini rasa coklatnya udah sangat berasa. Oke ya, selesai sudah resep mantau kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.